Halo Sobat Investor, kembali lagi berjumpa di program di editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan idxchannel TV. Bersama saya Yanto Kusdiantono, redaktur pelaksana idxchannel.com. Bagai menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Niatnya menyindir negara dan pemerintah saat ini, namun justru jejak digitalnya sendiri yang dikuliti oleh netizen seantero Indonesia. Ya, Sobat Investor, seperti halnya kita ketahui bersama, dewasa ini publik cukup diramaikan dengan video seorang wanita yang dengan bahagia dan bangganya berbagi kabar bahwa anaknya telah resmi mengantongi paspor dari Inggris. Salah satu quote yang paling viral dari video tersebut adalah saat si wanita itu menyebutkan bahwa cukup dia saja yang WNI, anaknya jangan. Praktis tak membutuhkan waktu lama, video itu pun menyebar dan seperti bola salju. Beredarnya video itu memantik respon dan komentar dari berbagai pihak yang intinya mengecam pernyataan wanita tersebut yang rupanya merupakan mantan penerima beasiswa kuliah di luar negeri yang diberikan oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP. Bahkan tak hanya si wanita, suaminya juga rupanya juga tercatat sebagai penerima beasiswa LPDP dan justru diduga sudah menyelesaikan studi namun belum menjalankan kewajiban pengabdiannya untuk Indonesia. Dalam hal ini kami tentu tidak akan berpanjang lebar membahas riuh rendah kontroversi tentang pasutri ini. Berikutnya juga pilihan untuk mendorong si buah hati untuk menjadi seorang WNA. Namun kami tertarik membahas tentang keberadaan beasiswa LPDP itu sendiri yang sebenarnya sejak 2024 lalu telah mendapat sorotan dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, di mana berdasarkan data dari LPDP sendiri per 2023 lalu ada sedikitnya 413 awardee atau penerima beasiswa yang tidak kembali ke Indonesia meski telah menyelesaikan studinya. Hal ini tentu menyalahi kontrak yang ada, di mana seluruh awardee yang telah lulus diwajibkan pulang dan melakukan pengabdian di tanah air. Dari total penemuan 413 awardee nakal tersebut, sebanyak 144 orang sudah ditertibkan dan kembali pulang. Sedangkan sisanya masih dalam komunikasi intensif untuk segera melaksanakan kewajibannya, yaitu pulang dan mengabdi untuk masyarakat Indonesia. Tak hanya yang telah lulus, banyak awardee yang dalam pantauan BPK telah menerima dana ujian tesis, disertasi hingga sidang doktoral, namun tak kunjung menempuh proses ujian tersebut, meski sudah melebihi batas waktu yang telah ditetapkan. Belum lagi ada juga sejumlah temuan bahwa sebagian awardee yang hanya memanfaatkan fasilitas beasiswa LPDP sebagai jalur gratis untuk dapat pergi ke negara lain dan menetap di sana, dan sengaja lost contact. Dengan deretan temuan ini, BPK menilai bahwa pihak LPDP belum memiliki sistem yang kuat dan ketat untuk mengawasi dan menindak tegas atas segala pelanggaran yang terjadi tersebut. Tak hanya soal lemahnya pengawasan dan penerapan kewajiban bagi awardee, BPK juga mengkritisi LPDP, termasuk soal mekanisme penerimaan beasiswa yang dinilai kurang transparan. Kritikan senada juga pernah disuarakan oleh anggota Komisi 11 DPR RI, Primus Yustisio, yang menyoroti ketidakjelasan syarat-syarat yang ditetapkan oleh LPDP bagi calon awardee-nya. Selain itu, Primus juga mengkritik banyak awardee penerima beasiswa LPDP yang datang dari keluarga kaya raya, di mana hal tersebut dinilai tidak sesuai dengan filosofi yang menjadi dasar dianggarkannya dana pendidikan dari APBN sebagai sumber dana beasiswa LPDP itu. Menurut Primus, pemerintah rela menyisihkan anggaran pendidikan hingga ratusan triliun rupiah adalah demi membantu masyarakat dalam mengakses pendidikan yang layak dan berkualitas. Karena sifatnya bantuan, maka sudah pasti yang harus diprioritaskan adalah kelompok masyarakat yang tidak mampu, dengan asumsi bahwa masyarakat menengah ke atas telah memiliki kemampuannya sendiri dalam mengakses pendidikan yang layak. Selain itu, karena dananya bersumber dari kas negara yang notabene didapat dari setoran pajak hingga beragam pos penerimaan negara lainnya, maka wajar bila penggunaan dana berikut pola pertanggungjawabannya harus dikawal secara ketat. Karenanya, demi meningkatkan ketaatan awardee terhadap segala kewajibannya,
Menteri Keuangan saat itu yakni Sri Mulyani Indrawati yang juga notabene menjadi penggagas berdirinya lembaga LPDP juga seringkali mengingatkan para awardee ini bahwa dana beasiswa yang mereka terima itu bersifat seperti utang yang harus mereka bayar kepada negara dalam bentuk sumbangsih dan kontribusi nyata terhadap pemberdayaan ekonomi nasional. Bahkan demi memperkuat ikatan utang tersebut, Sri Mulyani pada 2024 lalu sempat mempertimbangkan untuk mengubah sistem pencairan LPDP dari semula sebagai dana hibah yang harus diganti dengan pengabdian menjadi pinjaman untuk kuliah atau student loan. Konsep utang ini kembali mengemuka dan mulai banyak dibahas lagi sebagai bahan evaluasi terkait kasus Pak Sutri penerima beasiswa LPDP yang viral saat ini. Menurut Direktur Eksekutif Center for Education Regulation and Development Analysis, Indra Karismiazi, banyak kasus yang muncul dari beasiswa LPDP adalah karena banyaknya awardee yang tidak merasa berutang kepada negara. Menurut Indra, masih banyak awardee yang berpikir bahwa dana beasiswa LPDP sebatas dana pemerintah yang dibagi-bagi tanpa memiliki konsekuensi tugas atau ikatan tanggung jawab yang ketat dan tegas. Sehingga tak heran bila banyak awardee yang telah lulus kemudian memilih tetap bertahan di luar negeri dengan dalih tak tersedia lapangan pekerjaan di Indonesia yang sesuai dengan spesifikasi tinggi yang mereka miliki. Padahal jika membincang soal tidak adanya lapangan kerja, justru para awardee inilah yang harus ikut bertanggung jawab dengan kembali ke tanah air dan ikut membuka lapangan kerja dengan bekal ilmu yang telah dia dapat dengan menggunakan dana beasiswa dari negara. Pandangan senada juga disampaikan oleh Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Stella Christy yang menilai bahwa munculnya beragam masalah berkaitan dengan para alumni LPDP karena tidak adanya kesadaran dari para awardee. Bahkan pada hakikatnya setiap beasiswa yang dibiayai oleh negara merupakan utang yang harus dibayar. Tak hanya utang secara ekonomi, Stella juga menekankan bahwa dengan menerima dana beasiswa tersebut, maka para awardee juga memiliki utang budi. Karena faktanya tidak semua masyarakat Indonesia mendapat privilege berupa dana beasiswa tersebut. Sehingga hal itu menempatkan para awardee sebagai sosok terpilih yang karenanya juga harus memberikan timbal balik yang sesuai kepada negara berupa kontribusi yang maksimal bagi masyarakat. Jadi, jika generasi muda saat ini kerap berseloroh bahwa di luar donatur dilarang mengatur, maka sudah saatnya kini pemerintah sebagai donatur bagi para awardee LPDP dan berbagai jenis beasiswa lainnya mulai aktif dan intensif dalam mengatur para penerima beasiswa ini. Memang World Giving Index pernah menobatkan Indonesia dalam 7 tahun berturut-turut sebagai negara paling dermawan di dunia. Namun, bukan berarti dana bantuan yang dikucurkan harus habis tak tersisa tanpa adanya dampak positif yang didapatkan. Karena dana itu berasal dari kas negara, dikumpulkan dari setoran pajak seluruh rakyat, dari yang kaya sampai yang miskin, dari yang berpendidikan tinggi hingga sama sekali tidak berpendidikan. Sehingga mempertanggungjawabkan dana beasiswa itu adalah sebuah kewajiban. Dan bagi para awardee nakal yang hanya mau uangnya tanpa mau berkontribusi untuk negara, sudah saatnya untuk ditertibkan. Segera berkontribusi atau kembalikan dananya karena masih ada ratusan, ribuan, atau malah jutaan masyarakat Indonesia yang jauh lebih membutuhkan. Demikian program di editorial edisi kali ini. Saya Yanto Kusdiantono pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.